Oke, jadi sekarang akan membahas mengenai prinsip kovariansi umum. Nah, jadi dalam prinsip relativitas khusus bahwa setiap kerangka inersia itu bersifat setara dan akan memiliki hukum fisika yang sama. Masalahnya dalam prinsip ekivalensi menunjukkan bahwa gravitasi itu bukan gaya. Artinya, kerangka pada permukaan bumi itu bukan kerangka inersia atau adalah berupa kerangka dipercepat. Gaya-gaya fiktif yang muncul pada kerangka inersia dapat dipandang sebagai gaya gravitasi. Nah, jadi kita memiliki relasi dari prinsip relativitas khusus bahwa semua hukum fisika itu kan berlaku pada kerangka inersia. Nah, tapi kita juga memiliki apa namanya ke- hukum fisika yang sama ketika kita berada pada permukaan gravitasi, gitu ya. Karena ya memang awalnya kita menganggap bahwa permukaan gravitasi itu adalah kerangka inersia. Ternyata bukan kerangka inersia, namun kerangka dipercepat. Sehingga kita bisa memperumum prinsip relativitas khusus yang awalnya itu hanya berlaku pada kerangka inersia, maka kita bisa revisi menjadi hukum-hukum fisika berlaku pada semua kerangka. Titik. Nggak harus inersia. Nah, prinsip ini disebut sebagai prinsip relativitas umum. Nah, jadi kita tahu di elektromagnetika bahwa ketika muatan dipercepat pada kerangka inersia, maka muatan itu akan mengeluarkan radiasi, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan muatan diletakkan di dalam kotak, dan kotak ini dipercepat. Nah, muatan itu kan diam relatif terhadap kotak. Namun, muatan itu tetap akan mengeluarkan radiasi, gitu ya, meskipun dia diam relatif terhadap kotak itu. Nah, jadi selanjutnya bahwa relativitas khusus itu kan dibangun melalui prinsip bahwa cahaya itu akan memiliki kecepatan yang sama terhadap semua kerangka inersia. Nah, di sini sekarang kita akan menunjukkan bagaimana gerak cahaya pada kerangka yang tak inersia gitu ya, atau yang dipercepat. Jadi, sekarang kalau kita melihat di sini, kalau misalkan kita ada orang di bumi gitu ya, di saat malam. Nah, orang ini akan melihat bintang yang jauh jaraknya itu bertahun-tahun cahaya. Nah, namun kan bumi itu berputar kan, berarti kan eh, malamnya itu akan semakin pendek. Dengan demikian, kita juga bisa melihat semakin semakin lama maka bintangnya itu akan bergerak sehingga akan membentuk sudut di sini, sudut theta. Gitu ya. Nah, ingat bahwa cahaya itu kan harusnya bergerak dengan kecepatan cahaya gitu ya, dia nggak mungkin berubah. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata yang kita lihat itu cahayanya lebih cepat daripada kecepatan cahaya itu sendiri. Kok bisa? Karena di sini jarak yang ditempuh oleh bintangnya itu kan lebih besar daripada beberapa jam cahaya. Ingat bahwa bintang ini bergerak membentuk sudut theta itu hanya dalam beberapa jam karena bumi itu berputar. Malamnya itu bergerak, bintangnya itu ikut bergerak. Nah, jarak yang ditempuh oleh bintang itu beberapa tahun cahaya. Bintang bergerak beberapa tahun cahaya dalam beberapa jam gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bintang itu bergerak lebih cepat daripada cahaya. Nah, jadi memang bumi itu karena bumi itu adalah kerangka non inersia, maka pengamat di bumi dibolehkan untuk tidak mengikuti prinsip relativitas khusus. Karena prinsip relativitas khusus itu hanya berlaku pada kerangka yang inersia. Kecepatan cahaya tidak boleh ada yang melebihi dan juga kecepatan cahaya itu harus sama pada semua kerangka inersia. Nah, jadi dalam prinsip relativitas umum kita memiliki bahwa hukum fisika berlaku pada semua kerangka. Jadi kalau kita memiliki kerangka X, Y, Z dan X aksen, Y aksen, Z aksen seperti ini, misalkan pertanyaannya bagaimana cara kita menghubungkan hukum fisika pada setiap koordinat. Ada koordinat yang kotak di sini, ada yang miring. Jadi ada sesuatu yang menghubungkan antara
kedua sistem koordinat yang disebut sebagai transformasi koordinat. Nah, masalahnya, ingat bahwa hukum fisika itu kan harus berlaku pada semua kerangka. Artinya, hukum fisika itu harus bersifat invarian terhadap transformasi koordinat. Karena ya, kalau nggak invarian, maka hukum fisikanya itu berubah kan, nggak sama. Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa hukum fisika harus dinyatakan dalam besaran yang tidak bergantung terhadap koordinat. Kalau besarannya itu bergantung terhadap koordinat, kalau kita lakukan transformasi koordinat, maka besarannya itu berubah juga, gitu ya. Nah, besaran yang tidak bergantung terhadap koordinat itu disebut sebagai besaran tensor. Nah, jadi ini kita bisa gunakan untuk membangun prinsip baru, yaitu prinsip kovariansi umum, bahwa hukum-hukum fisika itu harus memiliki bentuk tensor gitu ya.